Kesel ya kayaknya kita ini. Puasa nggak ada THR dari IHSG. Ah, malah cut loss apa energi. Yes. Males lah energi kesentuh Mbak Anggi. Ye. Udah cut loss saya kesel banget. Udah lah kayaknya ini terakhir kita lihat-lihat ya bursa. Entah nasibnya yang lain gimana. Saya masuk CTRA oke nggak? Ayo kita lihat CTRA. Harusnya kita bahas IISG dulu nih. Tapi sambil nanti lah nunggu yang lain. Biar rame dulu, biar rame dulu. Ntar ngambek lagi TikToknya. Ngambek mulu TikTok mama saya heran. CTRA, yuk kita lihat. Oke, CTRA ini kan properti ya. Biasa secara apa? Bulanannya dia masih sideways sih kehitungnya ya. Di bentar. Nih di sini. Nah ini. Supportnya tuh daerah 700-an, 750 gitu ya. Dan sekarang sudah di bawah support. Alah, mingguannya begini. Jadi gini Kak, siapa ini? Quotes me. Ya, terakhir CTRA itu mantul di 650 Kak. Bentar. Terakhir mantul tuh di 650 itu April 2025 ya. Jadi ini kayak mini support gitu ya, mini support di mingguan yang garis hijau tuh ya. Paling bawah deh, paling bawah, paling ujung. 650. Menurutku kalau di bawah 650 cut loss. Ya, soalnya sekarang IISG kita tidak meyakinkan dan CTRA ini secara sektoral properti kan belum ada yang cakep sama sekali. Coba kita lihat IDX property. Mau lihat sektornya. Nih, kayak begini. Mana yang lain? Ya, hariannya downtrend. Lihat bulanan, lihat bulanan. Bulanannya mana bulanan? Nih, properti mengerikan, turun terus masih menuju 865. Ini bulanannya. Jadi maksudnya kalau sektornya aja kayak begini, biasanya penghuni sektornya ya nggak jauh-jauh karena harga di sektor ini kan maksudnya pergerakan nilainya itu kan ditentukan oleh pergerakan anggotanya gitu kan. Berarti kalau sektornya aja begini ya secara prinsip berarti anggota sektor properti memang lagi belum ada yang bagus gitu. Jadi kalau saya sih menurut saya tidak eh, lagi tidak meyakinkan mau masuk apa ISG emangnya lagi kayak begini ya. Lebih baik wait and see sih kalau menurutku. Aku pribadi policy-nya sekarang yang udah masuk kan udah tuh. Ya, aku masuk beberapa kemarin milihin yang apa saham-saham anti badai BSML. Duduk diam ngaji-ngaji kayak Kagum yang malam Lailatul Qadar kan. Jadi apa berdoa gitu ya, semoga Trump diberikan apa hidayah gitu ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing gitu ya, supaya menghargai kemanusiaan dan segala macam biar tidak memberikan kekacauan di dunia ini gitu ya. Tapi anyway gitu ya, aku sekarang policy-nya adalah eh, yang udah masuk kemarin kita udah berusaha milih yang anti badai, masuknya udah yang bagus-bagus kan WIM, apa BSML, terus apalagi tuh ada beberapa yang lain kali ya di channel biru itu terakhir. Apa maksud saya dengan keadaan seperti ini udah nggak bisa lagi saham yang dipilih yang lebih baik gitu ya, kecuali kamu mengandalkan ya goyangan-goyangan harian yang saya tahu itu nggak bisa diandalkan gitu. Jadi kalau nanti misalnya antara kita kan sisa 2 hari lagi nih bursa kan, Senin Selasa. Kayaknya ya nggak bakal kemana-mana lah namanya udah harusnya ini nih hari ini Senin Selasa itu udah apa harusnya kita tuh TP technical rebound gitu kan apa nggak nyari ini buat THR gitu kan buat Lebaran ini mah yang ada nggak ada apa-apaan gitu kan jadi kayaknya juga bakal lemes-lemes aja gitu kan udah pokoknya nanti kita lihat habis Lebaran kita start fresh lihat bagaimana nanti gitu ya sama itu pergerakan si perang dan segala macem. Kalau memang nanti harus bersih-bersih lagi gitu habis Lebaran misalnya
ya sudah berarti harus dilakukan. Habis gitu kita wait and see aja, santai-santai aja. Jadi kita kalau live nanti apa nggak usah nafsu rekomendasi karena kayaknya saya nggak yakin ada rekomendasi kalau marketnya masih kayak gini karena memang kita harus wait and see banget gitu ya karena tidak boleh memaksakan trading kalau memang nggak ada potensi gitu ya hanya biar kelihatan tuh market merah juga masih bisa bikin cuan gitu ya itu ada maknanya mungkin kalau teman-teman sering dengar kayak apa apa sih katanya tuh? Oh, bulls make money, pigs make bukan bukan. Bulls make money, bears make money, pigs get slaughtered gitu kan sering dengar gitu nggak kalau di bursa gitu kan kata-kata itu kata-kata dari US gitu katanya kalau musim bull itu kan musim lagi uptrend gitu kan katanya good trader itu orang yang pokoknya orang yang cerdas itu making money gitu kan dapat duit masa turun dapat duit tapi kalau orang bodoh itu kena gitu ya. Nah, itu bukan berarti kita harus, marketnya lagi downtrend terus kita tetap aja trading gitu, enggak. Dulu saya pikir artinya begitu waktu saya masih, masih newbie gitu ya. Tapi setelah banyak perjalanan, saya akhirnya menyadari bahwa sebenarnya yang dibilang pada saat market bearish juga orang making money itu kadang making money dengan bukan berarti kita, trading terus cuan, tapi kadang making money dengan tidak mengambil keputusan, sorry, dengan tidak mengambil, posisi gitu ya. Karena akhirnya kita tidak, karena akhirnya kita menghindari kerugian gitu, berarti itu juga kan making money gitu. Jadi bisa melihat opportunity, kira-kira begitu ya. Jadi suaranya kok pelan? Iya emang emang pelan suaranya. Ayo teman-teman, emang pelan suaraku. Aku sih udah 100% di sini kata laptopnya. Sinyalnya kali dari kemarin sinyalnya rada-rada deh aku emang. ADMR, mari kita libur. Ya, suat ya ayo libur-libur. Ya udah kepala itu emang udah liburan, kepala itu udah untung opor gitu kan. Terus udah apa gitu ya, segala macem. Jadi udah males, ada ayam goreng kasih lontong, kuah lontong tuh enak. Kita berpuasa 1 bulan gitu kan, turun 1 kilo, nanti lebaran naik 5 kilo gitu kan. Itulah kenapa diet selalu gagal gitu kan. Atau saya doang yang begitu, enggak kan? Nyari temen saya nyari temen. Oke, ayo yuk kita lihat ADMR ya, ADMR. Udah jangan serius-serius sekarang bahasin saham ya. Saham kayak begini kita santai-santai dulu. Tenang dulu, tenang. Ya. Nih, ADMR. Oke, ADMR ini sebenarnya masih lumayan. Ya, kita masih ada planning ADMR ini loh, teman-teman. Kak Sopo kayak kakaknya nggak ada namanya. Cuma kayaknya dikosongin gitu namanya ya. Anyway, si kakak yang nanya ADMR, jadi ADMR itu resisten kuat di 2800 kak ya. Sekarang posisinya kayak begini weekly-nya. Untuk ukuran market yang lagi bulu kutruk kayak begini, ini bagus sekali chartnya gitu ya. Walaupun ya bukan berarti kita gegabah gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang mau masuk ADMR, menurutku masih bisa ini, masih oke. Sudah ada planningnya di channel biru ya. Masuknya kemarin aku rekomen di sekitar 1980-an. Sekarang di 1940. Menurutku untuk ukuran ini kayaknya ini Kak, masuk sebentar ADMR ini basic material kali ya. Coba-coba tanya GPT, tanya GPT. Ayo ayo ADMR masuk sektor apa? Kayaknya sih basic material. Oh, energi guys. Coal, batu bara ya. Oke. Jadi menurutku dia mm, cukup bagus ini untuk keadaan lagi kayak begini. Kalau mau masuk masih bisa ya pakai plan yang udah dibikin di channel biru ya. Nanti TP-nya di dekat-dekat 2400. Walaupun saya sangat menganjurkan untuk tidak agresif dulu ke market, santai-santai aja. Tapi kalau misalnya teman-teman belum full in, kebetulan lagi ada cash gitu ya, mau sebagian beli masih boleh HDMR ini, oke? Sesuai plan aja. Ya, perhatikan resikonya teman-teman untuk masuk market pada saat-saat kayak begini. Soalnya IHSG-nya sangat tidak bersahabat gitu ya. Untuk yang nanyain Yellow Kak Sopeki, bukan Raihan ya. Kak, bukan Raihan seperti aku bilang, Yellow ini adalah tipe-tipe saham yang harus kita hindari. Nih, yang udah dibuletin biru-biru itu adalah si Yellow ini tidak stabil gitu ya. Bukan sorry tidak stabil, likuiditasnya jelek gitu ya, sering tidak ada transaksi.
Jadi harus diperhatikan betul, baiknya dihindarin aja. Dia baru bagus transaksi per 2 Desember kemarin, ya. Terus, ya ceritanya sih dari 2 Desember sampai sekarang bagus transaksinya ceritanya. Tapi kan kita lagi suasana kayak gini, kemarin aku bilang bahwa sepertinya Konglo dan eee apa, yang gorengan-gorengan sudah kehilangan gasnya gitu ya. Salah satunya tipe-tipe saham yang pergerakannya seperti ini. Yang tadinya tidak liquid gitu ya kayak gini terus ala-ala dibikin liquid. Kalau dulu kan kita policy-nya karena ISG belum seburuk sekarang, kita masih kayak curi kadang eh, curi-curi kesempatan misalnya kalau dia likuiditasnya stabil 3 bulan kita bisa ikutan beli. Kalau sekarang menurut saya dengan resiko market tuh maksudnya keadaan market yang lagi kayak sekarang menurut aku tuh nggak worth it untuk kita masuk saham-saham seperti ini ya. Jadi cuekin aja kalau menurut aku gitu, santai-santai aja. BBRI udah disupport gak sih Mbak Anggi 3.500-an support kuat setahun belakangan. Iya betul. BBRI emang lagi disupport, dia lagi di apa? Support sideway lama banget dia. Mingguan dari betul 1 tahun terakhir dari Januari 2025. Ya, jadi emang sekarang posisinya BRI itu lagi disupport. Nah, ya, kalau mau beli eh, saya tidak menganjurkan karena saya seringnya menghindari saham-saham yang lagi sideway gitu ya. Lagi apa ISG lagi kayak gini saya sih lebih prefer kita nggak usah ngapa-ngapain. Tapi kalau mungkin mau yang gatel mau nyicil ini salah satu momen terbaik buat beli BBRI gitu ya. Kalau jebol 3.400 ya udah gitu ya. Tapi gimana sih? Jadi BBRI ini kan sangat terpengaruh oleh ISG teman-teman lah, ISG-nya lagi kayak gini jadi jangan berharap beli BRI terus untung cuan gitu ya, eee apa, kayaknya agak berat. Kalau market lagi kayak begini tuh kita ngarep terlalu tinggi juga berat. Secara, sektor kan banking juga udah jelek 2 tahun ini kan. Jadi memang, apa, harus, ya udah aku bilang tadi kan harus, lebih banyak kita, eee, apa, berhati-hatilah gitu ya untuk mengurangi posisi di market. Info loker Kak, aduh loker nyari dong. Ya, taruh di RDPU dulu deh, Bu. Ya, ya boleh Kak Fak kalau mau taruh di RDPU dulu, ya. Eh, ISG ada kemana Kak? Ke bawah, ya. Nanya kemana nih? Ke bawah ISG-nya. Ini belum apa-apa nongol udah ngambek nih, udah restriction si apa TikToknya nggak tahu aku salah apa kan. Orang aneh TikTok tuh. Ya, jadi apa ISG sekarang sudah mendekati MA60 gitu ya. Supportnya jebol, jadi sekarang support kita MA60. Nih, MA60-nya di sini, ya. MA60-nya di berapa ini? 7.100-an. Sudah 7.130 ya. Paling ke 7.000. Ini kita garis aja lah. Kita lihat bagaimana apa reaksinya. Yang jelas belum ada tanda-tanda mantul sama sekali. Emang harus ditunggu kalau kayak begini ya. Nggak bisa dipaksain. MA60M. Ini di, nah, taruh di sini. Nah, sudah nggak bisa diapa-apain ini ya. Tinggal apa? Emang harus nunggu apakah ISG-nya mau ribuan apa enggak. Tapi ngelihat 3 minggu ini benar-benar downtrend tidak pakai rem gitu ya. Makin lama makin rendah 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 gitu ya. Ini kan kemarin waktu MSCI kemarin kan 7.500 tuh ya. Sekarang 7.100. Jadi memang kita melemah terus gitu ya. Udah nggak bisa, ya udah harus ditungguin lagi kayak begini mah. Archie, Antam turun terus. Ya, itu membentuk sideway, Kak. Archie sama Antam, ya. Saya ya udah pasrah dengan plan yang sudah dibuat. Kalau nanti cut loss ya cut loss lah. Yang kesel kan si Antam ya. Udah mau kena 4660 ke 4 Antamnya ke 4610 terus turun lagi. Pret gitu. Mengesalkan. Ya, ya udah. Ini apa terakhir ini kalau menurut aku yang masih rada lumayan kan basic material sama energi gitu ya. Kita tinggal ngelihat aja bagaimana nasibnya kalau misalnya masih pada kena stop loss berjamaah ya mau diapain ya. Archie sendiri kayaknya ini berapa ini 1.600-an untuk kuat 15.50 supportnya ya. Stop loss kita kan di bawah tuh 14.25. Jadi kalau kena itu berarti jebol support dari Desember 2025 kayaknya memang harus minggir dulu.
IHSG katanya bakal ke 5.000 Kak, bisa jadi. Saya sih belum lihat kalau ke 5.000 ya. Menurut aku kita lihat dulu di 7.000 gimana. Karena 7.000 itu MA60 bulanan, jadi kuat sekali. Belum tentu tidak tembus, bukan begitu. Cuma maksudnya 5.000 itu masih terlalu ekstrim. Kalau ini tembus 7.000, 6.000 dulu ya, karena terakhir apa ini di sini, ini 6.000 dulu. 5.000 itu ada di sini. Ya, jadi masih ada 2 step yang harus kita lewati sebelum kita bicara 5.000. Kalau misalnya 6.000 itu tembus, kita tembus ke bawah, baru kita ngomong kemungkinan IHSG 5.000 ya. Jadi begitu. BBNI 17 kumdet. Berarti yang punya BBNI pay attention ya. Biasanya ada apa? Dividen trap gitu kan. Ya, jadi jangan beli saham hanya karena ngarepin dividennya. Murni gitu ya. Kalau misalnya planning Anda beli biar dapat dividen terus nanti dijual lagi, biasanya Anda kecewa. Gitu. Jadi perlu dipertimbangkan baik-baik ya. BBNI mana nih BBNI? Ini ya sebenarnya BBNI sekarang nih Kak ini juga lagi sideway juga ya, lagi ngerumpul gitu, ngerumpul di sini nih, sideway-nya sekitar ini nih. Nah, bulanan mana nah. Nih, sekitar ini sideway-nya ya. Memang lagi begitu semua. Apa? Banking dari mana? Sektornya juga lagi sideway kan kemarin kita lihat. Jadi ya sudah, kalau lagi kayak begini suasananya nggak bisa dipaksain. Bu, ada nyangkut enggak Bu? Saya nggak pernah nyangkut Kak Supri karena kalau stop loss-nya kena eh apa kalau stop loss-nya kena saya cut loss ya sesuai planning yang aku setting di channel biru. Ini kita sepi nih cuma 56 orang ya. TikToknya ngambek nggak tahu kenapa. Aku nggak tahu kenapa TikToknya ngambek terus sama aku. Apa salahku dan dosaku ya. Kemarin baik-baik aja giliran saya sering bilang ISG jelek TikToknya marah. Ya emang jelek TikTok gimana sih? Ya, enggak aman Mbak Anggi, Iga nyaring dan jelas tuh katanya bagus kok suaranya ya. Berarti maksudnya wifi-nya sudah dibayar. Jadi nggak ada drama. Kita ini santai-santai sekarang, jangan stres-stres. Sudah ISG udah bikin stres, kita live-nya yang santai aja. Oke oke, nyaring. Oke, makasih Kak Mahardika, makasih yang udah konfirmasi guys. Ya, Mbak Anggi mudik kemana? Saya kayaknya nggak mudik. Aku kan belum nikah kan, single, masih tinggal sama papa. Terus almarhum nenek udah nggak ada, jadi sedih ya kalau udah nggak ada tuh. Jadi nggak semangat. Dulu saya paling semangat kalau kalau apa pulang gitu mau makan lontong, mau makan ini dulu. Kalau saya kampungnya nenek saya di Indramayu, jadi salah satu menu lebaran kesukaan saya itu malah mahasin menu lebaran. Gak apa-apa, biar semangat di hari lebaran. Sesuatu yang baik di tengah kekacauan bursa gitu kan. Menunya itu pedesan entok. Ada yang senang pedesan entok? Hmm, itu paling enak tuh. Saya bisa habis sepanci sendirian. Shhh, gitu ya. Jadi cari cuan buat beli entok. Aduh. Antam gimana? Piwon. Piwon seperti tadi temennya tentang apa properti gitu ya. Belum menarik juga sih Kak Piwon itu. Menurut aku dihindarin aja ya. Ini udah lama menurut aku properti itu belum ada yang menarik BSDE, Piwon, terus apalagi SMRA, CTRA gitu ya nih. Ini masih lebih menunggu supportnya itu ya ya paling paling ujung itu 300 dah sama teman ya 304 walaupun sebenarnya menurutku support yang lebih kuat ada di 360 gitu ya di sini. Ini udah tembus gitu ya. Udah cenderung apa sih merambat ke bawah gitu loh si piwonnya ini ya. Jadi tidak menarik. Kalau Antam masih cenderung membentuk sideway kalau kataku ya dari kapan ini? Januari. Jadi Januari jebret, breakout gitu ya. Terus dia kayak eh mana? Salah. Nih, apa breakout gitu kan kemarin. Terus terkatung-katung lah ini di sini. Ya, tapi belum jebol. Supportnya sekarang ada di 3.600-an, 3.500 deh. Gitu ya. Stop loss planning kita kan di bawah 3.600, 3.000, 3535 ya. Jadi supportnya ada di 3.600-an. Jadi itu kalau kena ini memang harus di cut loss gitu ya. Agak mengerikan turunnya.
Jadi ya sudah memang harus dinikmati ibaratnya begitu. Aku Porto swing atau trade lagi nggak pegang apa-apa. Ya sudah Kak, kalau lagi nggak pegang apa-apa, bagus lah. ADMR produksi aluminium. Semoga semoga aja ke depan menguat ya. Kayaknya sih ini dah nungguin apa planning kayaknya pantes bahasanya kayak Ciayu Maja Kuning. Saya sebenarnya nggak bisa loh bahasa Indramayu ya. Saya tuh jadi neneknya Indramayu, tapi saya nggak gede di sana. Saya lahir di Jakarta, terus lama di Jogja. Jadi saya sebenarnya kalau kata nenek saya tuh bahasa Jawa kue gitu ya. Bahasa Jawa Tengah gitu bisa, tapi saya sering pura-pura nggak bisa soalnya nggak bisa bahasa Kromo gitu. Aku sering bilangan gitu. Jadi aku seringnya, oh saya lahir di Jakarta, aku sering gitu. Cuma aku sering nguping kalau orang Jawa ngomong gitu. Jadi saya serba campur-campur tidak jelas gitu ya. Terus kuliah kan lama dulu di Bandung, berapa ya 7 tahun gitu ya. Eh dulu saya S1-nya STT Telkom, terus belajar bahasa Sunda cuma bisa tengarti gitu doang, tenyaho gitu. Project bahasa Sunda aku tidak berhasil ya. Apalagi nih? WH. Normalnya kira-kira kapan Kak ISG-nya? Nggak tahu. Tapi kalau tebak-tebakan buah manggis mungkin juga sampai kalau kita pribadi ini kan jadi kita ini dihantam kayak dua hal gitu ya ibaratnya yang jadi masalah dalam tanda kutip gitu ya. Apa MSCI itu yang bikin down waktu Januari gitu kan. Kalau sekarang itu kan ada perang gitu. Jadi kalau toh nanti perangnya beres, kita tetap harus nunggu nih si MSCI gimana kalau kita mau uptrend lagi menurut saya sih. Itu kayak PR besar yang harus diselesaikan oleh bursa kita gitu kan. Nah, itu si apa namanya? Keputusannya kan Mei gitu. Jadi mungkin juga April kita santai-santai juga mungkin gitu ya. Kita lihat aja nanti gitu. Adro WH kita lihat. WH ini kayak aku lama nggak lihat dulu. Dia sering narik-narik gitu deh, ditarik-tarik maksudnya. Nih WH mana WH? Alah, ya. Lagi zaman-zaman begini mah banyak kan nggak enaknya lihat saham. Nih, WH kayaknya cenderung sideways ya. WH transportasi, oke. Ini apa nih? Nah, ini begini. Nah, ya. Supportnya di 100 Kak WH. Menurut aku sih turun lagi dia ke 100 ya. Hati-hati dengan WH yang aku bilang saham tukang banting gini ya. Wicknya, shadownya panjang-panjang begini biasanya dia cenderung apa kayak satu hari tarik ke atas, dijedutin ke bawah gitu ya. Jadi sering bikin sakit perut terus terang saham-saham kayak gini. Aku pribadi cenderung menghindari saham-saham kayak gini kan. Karena aku biasanya sering mengambil keputusan kalau market lagi close gitu ya. Ya yang kayak gini biasanya kalau market lagi close isinya saya dikerjain doang gitu. Jadinya kesel. Nih Adro. Adro seperti aku bilang kemarin dia lagi ditahan MA60-nya kan ya. MA60-nya kalau bisa tembus di atas 2.800 harusnya Adro nih menarik gitu. Nah, ini sedang wait and see melihat si Adro ini ya. Kalau aku sih takut masuk di Adro sekarang karena udah di apa? Udah di perbatasan banget. Apakah dia mau tembus ke atas atau enggak gitu. Sebenarnya sih saya pengennya tuh optimis tembus gitu. Cuma yang jadi masalah situasinya kan lagi kayak begini ya. Jadi kayak apa? Nembus tuh kayak harus melawan apa sih regional gitu kan suasana perang yang kayak begini jadi makanya susah. Kak, Bufa energi Kak bakal rebound lagi nggak nyangkut energi aku udah cut loss tadi ya. Energi aku cut loss, aku update di channel biru kan. Ya, jadi energi walaupun agak mengesalkan ya, aku masih ya itulah, aku masih yakin energi ini naik, tapi orang harus disiplin ya, keyakinan tinggal keyakinan. Kan saya harus mendemonstrasikan ya kan, masa ngoceh doang gitu ya. Ini stop lossnya udah kena. Ya, jadi udah di cut loss gitu. Reboundnya kapan nggak tahu Kak. Kalau reboundnya tahu nggak aku kasih tahu buat aku aja ya. Lagi stres ya intinya emang ini lagi ya emang lagi nggak enak. Harusnya tuh mantul kemarin malah nih kan di sini tuh sebenarnya udah cakep dasar aja marketnya begini ya jadi memang harus banyak wait and see lah nggak bisa gimana gimana untuk Bufa ya nih untuk Bufa aku udah bilang dia kan mau right issue ya
Menurutku nih Bufa nih ditinggalin dulu aja gitu ya sampai nanti dia selesai right issue gimana. Bufa nih pertahanan terakhir 890 lah teman-teman kira-kira ya. Di sini nih. Nih di sini 890. Kalau ini jebol gitu ya, dia menuju berapa ini? 450 gitu. Jadi menurut aku tidak menarik Bufa ini untuk ditahan-tahan gitu ya. Jadi kalau ya beli berdasarkan plan gitu ya, kalau sudah kena cut loss aja. Bufa ini juga termasuk saham-saham yang ibaratnya banyak digoreng hari-hari terakhir ini kan gitu loh dari ya bulan-bulan inilah gitu loh. Apa udah lama digoreng dari Juli 2025 kan ini naik terus gitu ya. Sekarang kayaknya pestanya sudah usai gitu. Jadi pergoreng-gorengan yang aku bilang kemarin bersih-bersih bareng si Beef, Dewa, Bumi dan segala macam itu udah aku bersihin semua ya. Ini Bufa ini termasuk gitu, termasuk list saham-saham yang menurutku harus dihindarin. Apalagi dia mau right issue. Jadi saham-saham yang mau right issue itu berdasarkan track record kemarin eh, nggak ada yang bagus kan jadinya. Inet habis right issue buluk. Ayo ayo mana? Nah, ya. Sekarang udah di bawah MA 60 kayak begini. Ini baiknya udah dilepas aja gitu kan. Pack lebih parah PACK. Nih, ya. Jadi eh jelek tuh. Likuiditasnya nggak ada gitu ya. Jadi saham-saham yang mau right issue kayak ujung-ujungnya jadi kurang bagus gitu ya. Jadi baiknya kalau kita tahu bufonya mau right issue, ya udah di apa? Dijauhin aja gitu. Kalau misalnya kakak udah punya Bufa, kalau menurut saya cut loss aja gitu. Karena takutnya Bufa itu soalnya saham yang tidak terkenal gitu ya. Cuma kayak ngeksis 1 tahun inilah digoreng di TikTok gitu kan ibaratnya. Sebenarnya dia tuh bukan saham yang terlalu diminati oleh orang-orang di bursa gitu ya. NICL. Kemarin kita bikin plan cut loss kan NICL. Kita bikin plan gak sih NICL kemarin? Iya, bikin plan bener. Iya nggak? Kayaknya iya deh. Bentar. NICL. Iya, 6 Maret kemarin ya stop lossnya kena karena NICL ini supportnya ini di sini nih terakhir 990 di situ ya itu udah kena menurut saya meter itu maksudnya penting udah kelihatan breakdown gitu kan di bulanan ini soalnya dari Juni 2025 jadi itu support yang cukup kuat gitu ya kalau udah di sini kemungkinannya hanya dia tambah melemah menurut saya gitu ya ke bawah. Jadinya apa ya udah jangan dipegang ya, nggak usah dibeli. Oke oke, apalagi? Eh Pegas, Bufa tadi udah ya Kak Sashimi ya, nggak apa dilepas aja nggak usah beli Bufa, soalnya udah chartnya jelek, mau right issue pula. Nah ini Pegas nih ya, saya sudah cut loss juga ya. Nih kemarin di sini cut lossnya aku. Oke, terus ya udah sekarang tambah buruk. Ya jadi 1940. Menurutku ini apa ya sudah belum menarik sih mau diapain. Kita tidak banyak jawaban ini. Aduh, ini yang mengkhawatirkan nih di bulanan aja bearish engulfing begini. Kayaknya bad news ya. Menuju mungkin support 1800-an. Nih, tidak menarik lah si bursa. Apa sih Pegas ini ya. Wait and see aja dulu. Ya, apalagi satu dia kan market apa dipengaruhi oleh bursa kan market capnya besar gitu kan bursanya lagi kayak sekarang udahlah nih MACD-nya juga apa rada-rada mau cross ke bawah gitu ya jadi sudahlah memang tidak ada tanda-tanda menarik ini si apa saham-saham nih apa kabar BSML kayaknya penghiburanku hanya BSML apa kabar dia oh masih kayak begitu ya bagus lah ini saham kata siapa itu ya saham anti badai kak gitu aduh nih ini coba ya sudah ini ya BSML aku punya WIM kayaknya koreksi WIM dah tuh kan ini WIM nih support ini 1850 ya sudahlah BBYB gimana kak apa kabar BBYB nih udah lama nggak lihat BBYB kayaknya tambah jelek ya kayak begini ya ini memang tambah jelek kak ya OTW 230
Udah BBYB ini termasuk yang digoreng gitu ya. eh udah di bawah MA60. Pokoknya grafiknya tuh mirip-mirip yang digoreng teman-teman. Ya udah di bawah MA60 kayak kehilangan gasnya semua PTRO. Ini udah geng-gengnya dia orang lah di PTRO. Nah, tambah parah kan? Ya, menuju 4.000 menurut saya PTRO tuh ya. Jadi memang ya sudah. Emang ini saatnya kita lebih ke kita apa eh santai, bukan santai sih, tapi belajar risk management gitu. Harta aku juga punya tuh cerita tentang pengalaman di Samka biar ada semangat lagi nih. Pengalaman apa ya? Nanyanya yang spesifik dong. Pantas bahasanya kayak si Ayu Maja Kuning nggak? ATM jadi THR tidak kakaknya nggak ada THR. Dari Antam sebel saya. Ya, tadinya tuh aku pikir minggu ini tuh kita bakal TP yang kayak apa Mas Antam Archie gitu ya. Harapan tinggal harapan, oke? Harta, harta, pengen lihat harta juga aku. Apa kabar sih harta ini? Kita kayak gosip personal ya. Coba yang nonton cuma 50. Kasian deh. Harta. Bulanannya mana bulanan? Nah, jadi sebenarnya harta ini kan udah lama banget ya naik dari Agustus 2025. Nih kan? Ya. eh ini memang butuh koreksi dan sekarang ada signal koreksi gitu bagus secara umum. Ya, saya pribadi ada planning harta di channel biru gitu ya. Nah, ini tinggal ngeliat aja seperti biasa sesuai plan ya. Eh so far sih gitu ya sampai sekarang harta ini masih kuat kan ditahan sama MA60-nya gitu ya masih ke atas. Ini salah satu saham anti badai. Jadi makanya aku masuk gitu ya. Yang aku masuk chartnya ini masih begini semua ya tinggal kita lihat seberapa kuat dia bertahan gitu ya. Ya sudah, kalau yang mau masuk harta masih boleh sih menurut aku ya stop lossnya di 2085 sekitar itu. Oke, aku punya ini harta sesuai plan aja ya walaupun aku apa ngasih tahu bahwa lagi nggak banyak saham yang bisa hampir nggak ada saham yang bisa dibeli sekarang di IISG menurutku. Aku lebih milih untuk wait and see habis ini. Ini kalau saham-saham ini kan tadi yang aku sebutin yang kayak aku punya Harta, WIM, WIM, apalagi tadi Archie, Antam, terus apa MEDC aku punya gitu kan. Terus pokoknya kalau itu nanti pada kena cut loss-nya berarti emang kita belum bisa beli saham lagi. eh Apalagi kayaknya Juli Agustus baru rebound ya ISG bisa jadi Kak soalnya kita nunggu Mei itu kan balada ya. MEDC masih aman kah secara teknikal? Ini aku juga punya nih MEDC. Ya, menurut aku masih aman Kak secara teknikal ya. Itu masih ya cukup kuat lah dia bertahan di support 1700 itu. Pokoknya MEDC itu kalau closingnya di bawah 1600 itu berbahaya. Ya, maka cut loss-nya kan aku setting di 1500 itu harus dieksekusi. Karena 1600 ini kan dulunya ini resisten all time high. Jadi kalau misalnya closing di bawah 1600 berarti memang 1600 masih kuat harganya ditarik lagi closing di bawah itu. Tapi kan apa ini masih bertahan gitu ya. Jadi kita lihat saja. Elsa, apa kabar Elsa? Elsa, apa kabar Elsa? Masih begitu cuy, ya. Apa? Inilah menunggu. Kalau ada candle bagus di sini 650 kita lihat gitu ya. Walaupun ya seperti ku bilang bursanya lagi begitu deh. Ya tidak ada THR dari IHSG sedih gak sih? Bentar ya, aku nggak puasa minum dulu. Ngumpet-ngumpet, minumnya ngumpet. Biar nggak dilihat netizen. Apa nih? BSML. Bisa ke 380 Kak, nggak tahu. Ya, aku sih ngarepnya bisa lah, wong aku juga bikin plan ini BSML, TP-nya di mana? TP-nya 382 juga aku, 382 sama 400 sekitar itu ya. Harapannya sih masih bisa Kak kalau ngelihat bulanannya BSML. Itu harusnya menarik ya. Karena tuh hampir nggak ada resisten berarti gitu kan. Resisten next-nya tuh di 380 nih di sini. Kira-kira resistennya di sini nih.
ya. Jadi harusnya bisa ke situ. Kita lihat aja. Terus kan moving average-nya udah di bawah semua gini ya. Jadi menopang harga gitu. Harusnya bagus dia buat naik ke atas. Ah, ya. Terus tidak banyak resisten selanjutnya ada di sini 1980 sekitar itu. Yang jadi masalah kan IHSG-nya tidak mendukung ya. Jadi kayaknya kita ngomong ini bisa ke sini kalau auranya tidak enak IHSG itu memang lebih susah teman-teman. Makanya nanti kalau udah lama di market gitu ya, kerasa bahwa eh kalau padang goreng-goreng gitu pasti kalau IHSG lagi bagus. Ya itu paling gampang goreng saham karena orang udah hawanya tuh udah pengen beli ibaratnya gitu loh. Jadi gampang lah kasih gosip-gosip dikit mesti orang pada masuk gitu. Kak, kenapa ini IHSG lah? Ya kemarin lah perang sama MSCI, gabungan itu dua. Ya, SMGR. Kayaknya sideways sideways menaun kayaknya ini SMGR. Coba kita lihat. Oh, downtrend malah guys, bukan sideways. Sideways-nya dari November 2024 ya. SMGR ini teman-teman sangat tidak menarik ya. Jadi benar-benar downtrend kuat untuk bulanannya. Ini cuma kayak peredaman saja ini. eh di Nah ini ada semacam apa kayak bikin kuat gitu ya support di mana area 2500. Tapi menurutku tidak mengubah setup secara keseluruhan bahwa kecenderungannya adalah untuk breakdown ke bawah gitu. Kalau aku sih tidak nyaman masuk ke saham yang seperti ini. Ya deg-degan gitu ya. Aku tuh senengnya saham cemen gitu yang udah jelas tren gitu ya. Apa kelihatan bulanannya uptrend, mingguannya uptrend. Jadi tinggal itu sebenarnya kayak saham-saham yang aku masuk sekarang tuh WIM. Terus apa harta yang model-model kayak begitu apa chartnya itu aku lebih suka. Jadi apa lebih suka lah maksudnya udah kelihatan uptrend tidak memeras otak gitu ya kalau terlalu nyari-nyari maksudnya kayak chartnya tuh susah terus kamu berusaha nyari entry point yang bagus di mana ini begini begini kalau terlalu dicari saya tuh biasanya nggak layak beli secara pengalaman gitu ya kalau yang udah uptrend tuh kelihatan kok uptrend gitu ya nggak usah debat gitu. Kak, energi kena juga SL-nya. Iya, saya juga stop loss tadi. Nih, ya. Ini ANS energi. Kak, ada Prof taktil analisis yang memprediksi IISG bakal cuci darah sampai 6.000 gimana menurut Coach Anggi? Bisa jadi. Kalau saya sih ngelihatnya itu ke 7.000 dulu, Kak. 7.000 tuh udah hai kayak muah gitu tinggal tinggal cipika-cipiki doang gitu ya. Kayak udah pasti ketemunya ya ini memang ramalannya udah begitu kan ada yang bilang ke 7.000 ada yang bilang ke 6.000 tadi ada yang bilang ke 5.000 tuh siapa tadi di depan kan itu sih mungkin saja karena itu adalah level-level yang waktu kita panik kak ya jadi 6.000 ini adalah waktu 2025 April ya itu apa begitu terus yang dulu 5.000 itu waktu COVID nah ini di sini jadi sangat mungkin kan IHSG kembali ke level-level yang dulunya gitu ya maksudnya. Nah, itu memang level-level terendah kita waktu itu tuh di situ. Tapi kan itu semua di bawah MA 60 hari bulanan yang ini. Ya, jadi kita lihat nanti bagaimana. Itu kenapa saya suruhnya ini terakhir masuk nyoba ke market gitu kan batch terakhir gitu ya. Kita fokus ke basic material sama energi yang aku share di channel biru. Kalau itu nanti kita cut loss berjamaah lagi gitu kan, edisi bersih-bersih lagi, harus dilakukan abis gitu kita banyakkan wait and see. Planning aku sih begitu. Itu nanti kalau bersih-bersih lagi, mungkin modal aku turun 10% lagi. Jadi abis bersih-bersih konglo sama gorengan kemarin 10%, ini 10%, 20% kan turun gitu ya. Jadi 10 juta tinggal 8 juta gitu kan. Itu mungkin nanti abis gitu aku kebanyakan diemnya buat nunggu nanti situasi bagaimana gitu ya. Nah, ini ibaratnya saham itu bukan untuk jiwa-jiwa yang lemah nih hal-hal kayak begini teman-teman ngadepin naik turunnya market yang seperti ini gitu ya. Jadi memang seperti aku bilang yang sering bikin orang gagal di market itu sebenarnya bukan kayak wah analisa teknikal tuh super susah guys atau fundamental tuh super susah atau gimana gitu. Intinya belajar apa aja kalau kamu serius pasti bisa gitu kan. Cuma yang jadi masalah adalah mengambil keputusan hal-hal seperti ini karena berkaitan dengan uang. Kamu akan surprise sekali bagaimana kita manusia bereaksi terhadap yang misalnya namanya cut loss gitu ya, jelas-jelas kehilangan uang ya kayak gitu-gitu tuh itu sangat apa ya, setiap orang akan punya
reaksi yang berbeda-beda gitu. Dan itu kenapa dibilang saham itu high risk adalah karena resiko-resiko seperti ini gitu ya. Jadi kenapa aku pribadi sangat menyarankan kalau teman-teman itu serius mau memanfaatkan ibaratnya nyari cuan di IISG gitu ya, itu harus belajar analisa baik itu teknikal maupun fundamental. Jadi pelajari dua-duanya, nanti lihat teman-teman lebih cenderung suka yang mana. Tapi harus punya sesuatu buat dipegang gitu ya. Karena apa itu aja udah bisa gitu loh, maksud aku masih ada komponen psikologi yang harus dijalanin. Kalau basicnya aja nggak ada gitu ya untuk analisa, nanti psikologinya apa cuma psikologinya tuh akhirnya bukan mengambil keputusan sulit berdasarkan ilmu yang kita punya, tapi cuma panik doang gitu ya, karena pada dasarnya nggak punya ilmunya gitu ya, itu lebih parah. Begitu. Elsa, Kak, Elsa belum ada entry point euy. Ya, nunggu di 650 kan. Kemarin 800 jebol, 700 jebol ya, sekarang OTW 600. Ah, itu juga belum ada entry point-nya. PTRO udah, KB udah, PTRO Bumi Dewa dah. Ya, aku sih udah bersih-bersih kemarin ya. DAAS sama N triple S. DAAS. Does. Das ini lagi sideway ya, antara 2.200 sampai 6.000. Oke, nah ini paling di sini kalau mau beli di dekat-dekat 2.200. Saya pribadi seperti biasa lagi tidak menyarankan apa-apa ya. Kalau mau beli sih 2.300 tuh ya di sini. Nih sekitar di sini. Tapi aku secara pribadi tidak menganjurkan beli apa-apa. Cuma secara teknikal begitu. Ya, ini lagi sideways sidas ya. PTRO tadi udah ya, cut loss ya, menuju 4.000 udah. Nggak usah beli lagi PTRO udah, move on ya, menuju 4.000 PTRO. Bayangin kalau buat yang anti cut loss gitu ya. Ini PTRO kemarin aku beli 10.500 di sini. Waktu itu cakep banget waktu itu ya. Aku stop lossnya di sekitar 9.500 di sini. Bayangin itu bulan Januari. Bayangin kalau aku nggak cut loss sekarang 4.500 gitu ya. Terus aku harus ngelihat portofolioku udah turun berapa, itu gimana recovernya kalau kayak gitu minusnya gitu kan. Jadi aku makanya sangat penting untuk mengeksekusi planning kita, oke? N triple S. Mana-mana N triple S. Nah, ini N triple S sebenarnya masuk ke golongan pergoreng-gorengan juga ya. Nih, kalau aku sih sudah dibilang lagi males beli ya. Ini kayaknya OTW aja sih Kak, nunggu 800-nya jebol. Menurutku lebih mungkin 800-nya jebol nih. Support terakhir ini 800 ya. Ini MA60 mingguan juga nih area 800-nya ya. Kalau jebol ya sudah, menurut saya lebih cenderung jebol. Dengan melihat teman-temannya yang sekarang gitu ya, ini kan digorengnya bareng nih sama Bumi, Dewa, PTRO dan segala macam gitu ya. Jadi memang banyak banget saham-saham yang ditanyain netizen itu sebenarnya saham-saham yang digorengnya barengan gitu ya. Makanya kemarin waktu bulan mungkin Juli sampai Desember tuh kayak enak banget kan, lempar duit jadi cuan, lempar duit jadi cuan gitu ya. Terus kayak turun dikit udah biarin aja ntar juga naik lagi gitu karena marketnya naik naik dan naik naik gitu ya. Tapi mentalitas mentalitas begitu kalau dilakukan membabi buta dan marketnya lagi kayak begini ya, jadi kayak gali kubur sendiri gitu ya. Begitulah ya. Jadi memang sedang dalam plankan lagi BSML, bukan udah di channel biru kan udah. Simpan mah masa nggak baca ya? Tuh Kak Simpan tuh cinta sama BSML. Ya, aduh. Koin-koin gimana? Iya belum lihat koin BMR itu lagi sideways kalau nggak salah mah. Ayo kita lihat koin. Koin. Ini gorengan juga nih kriuk-kriuk. Nah, ya. Koin ini OTW 400. OTW 400 ya, tidak menarik koin ini sama kayak cuan, kayak yang lain-lain itu. Ini juga sama pergoreng-gorengan gitu ya. Udah tidak menarik lah, udah bikin lemes semua. Cuan apa kabar cuan? Tambah buruk? Enggak. Soalnya saya cut loss. Nah, saya tuh kadang kalau cut loss kayak begini terus tambah buruk tuh ini paling enggak walaupun menyakitkan ya paling enggak saya
membuat keputusan yang benar gitu ya maksudnya. Daripada apa nggak jelas gitu kan, terkatung-katung gitu ya. Dewa apa kabar Dewa? Nih, ini juga udah tinggal jebolnya doang nih Pak minggu depan ya. Udah bersih saya. Bye Dewa. Bumi juga ini. Udah ya. 200 pertahanan terakhir ya. Kalau di close di bawah 200 udah tinggal. Soalnya kalau Dewa sama Bumi nih rada ngeri sih. Soalnya dia kadang bisa flat 50 nggak kemana-mana gitu ya. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan. BMRI. Seperti pasukan banking yang lain nih, BMRI itu lagi sideways. Ya, range-nya 4.500 sampai 5.100. Oke, range-nya dibanding misalnya kayak BRI gitu ya lebih lebih pendek range-nya si Bank Mandiri ini. Gitu deh. Jadi ya balik lagi belum ada apa yang bikin seger gitu ya dari dunia finance masih begitu-begitu aja. Kalau mau ya beli di ini 4.500 nanti TP-nya di 5.200 sekitar itu. Tapi aku pribadi ya itu sedang tidak menyarankan beli apa-apa ya. Pejuang rupiah, hai Archie. Archie ini udah ada plannya di channel biru, aku juga masih punya ya. Aku udah pasrah menunggu plannya ini. Kalau stop lossnya kena, stop lossku di 14.30 ya sudah ya. Sekarang ini Archie dekat area support di 1.600-an, 1590 ya, 1.600 ya benar. Sekitar itu ya. Aku modalnya di 17.05 masuk Archie tuh, di garis hitam ini sesuai plan. Ya udah tinggal menunggu saja ini ya. Ini kayaknya membentuk membentuk ini enggak sih? Kayak segitiga begini. Tuh gitu. Tinggal nunggu ini supportnya jebol. Ya nanti kita lihat lah habis lebaran kalau perlu keluar early biar nggak stop loss kita ini kita lakukan. Habis lebaran lah aku rasakan itu ngasih space 1 minggu ya. Apa sambil lihat suasana perang bla bla segala macam. Nanti kita lihat kemana lah ini jadinya. Kalau seperti yang aku bilang tadi kan gitu loh, kalau misalnya batch terakhir kita masuk ini energi dan basic material kacau lagi gitu ya, banyak stop loss berarti memang kita harus wait and see, benar-benar belum ada yang menarik di IISG. Oke, NCKL. Apa ini? NSSS udah, BRI udah. Tadi BRI udah, lagi sideways BRI. Kemana ini? Lagi sideways BRI-nya tuh. Apa tadi kita HKISG-nya aja kan. Aduh, kesel ya. Iya, apa beli ISG-nya aja ya, kesel banget. Nih, BRI ini bergerak sideways, teman-teman ya, 3.500 sampai 4.100 di sini. Kalau mau beli sebenarnya ini bagus nih sekarang ada di support BRI ya. TP-nya bisa di sini 3.900-an di sini. Begitu. Tapi aku sih tidak menyarankan beli apa-apa ya lagi kayak begini kita santai-santai aja. Saratoga. Saratoga. Ini aku tarik gimana ini? Oh nih. Saratoga ini teman-teman membentuk uh, segitiga juga. Ya, jadi apa? Nih, membentuk segitiga ini di bulanan. Jadi maksudnya dia terus-menerus melemah gitu ya. Supportnya terakhir sekarang di 1.500-an nih. Sekarang ini ada di support. Tapi yang jadi masalah harga tuh nggak pernah mantul kemana-mana nih. Kita lihat high-nya apa, high-nya, swing high-nya tuh selalu uh, apa makin melemah gitu ya. Jadi makanya kayak nggak ada daya dobraknya ke atas. Harganya itu terjebak di itu yang aku tarik garis hitam itu ya. Itu namanya pola segitiga terjebak di sini. Selama terjebak di sini itu tidak menarik harganya nggak kemana-mana gitu ya. Itu nggak menarik buat dibeli. Contoh lain itu adalah cepin. Ini cepinnya kasihan banget. Udah kayak kejebak gitu. Stuck itu 5 tahun ada kali. Padahal dulu dia sempat bagus. Zaman dahulu kalah ya. Nih, oh udah breakdown malah bagus, sudah breakdown berarti ya. Nah ini tadinya nih cepin nih begini kan tuh, kelihatan banget kan ketahan gitu, nggak kemana-mana, nggak kemana-mana. Akhirnya ini jebol bulan ini ya.
Ya sudah, berarti ini lagi jebolnya fix banget ini bakal ke bawah begini ya. Jadi baiknya sih dilepas aja untuk cepin ini. Kalau yang punya ya. Udah lama sih nggak pernah dibahas ya si cepin ini. Maksudnya nggak ada yang ngomongin. Raja. Raja ini juga, nah ini masih ada sisa plan ya. Tapi menurutku nanti kena stop lossnya ini. Kalau ngelihat situasi dan teman-temannya gitu ya. Ini kayaknya nggak kemana-mana sih. Udah nggak usah masuk Raja mah. Sebenarnya lagi nggak ada saham yang menarik buat masuk sih. Kak, ini udah sisa-sisa plan kemarin aja yang memang belum belum done gitu ya antara stop lossnya sama apa TP-nya. NCKL. NCKL koreksi. Nah, ini NCKL kemarin ini 1400-nya ini kuat ya. Ini resisten all time high. Dia udah nyenggol tiga bulan udah nyenggol dari Desember gitu. Kalau menurut saya dia hanya akan meneruskan apa penurunan ya OTW 800 lah. Di supportnya tuh 800-an menurut saya. Nih, jadi dia harusnya OTW ke 800 ini. Nah, kalau enggak ya sudah, bye-bye. Nggak menarik sih NCKL ini, Kak. Ya, udah kena resisten tertinggi. Kak Arif, makasih bunganya. Oke, oke. Jadi, kita lupakan saja. Kebanyakan ini dilupakan. Ya. Si Raja begini ya. Raja tadi nggak menarik ya. Udah ya. Sama itu Raja, Ratu. Itu kan barengan itu ya. IISG udah tadi. Ya. IISG, nih. Apa dia kalau di bulanan itu udah mengawe-ngawe ya, udah tinggal cipika-cipiki doang sama MA60-nya ya. MA60-nya nih garis merah ini ya, udah deket banget. Pasti kena itu, udah kayak begitu mah. Tinggal kita lihat nanti bagaimana di MA60 mantul nggak gitu ya. Kalau nggak mantul ya udah bubar. Maksudnya berarti koreksinya berarti tambah dalam gitu ya, yang dibilang orang bakal ke 6.000 ke 5.000 itu kita lihat nanti reaksi dia. Ini kan emang 60-nya di 7.000 teman-teman, kita lihat nanti bagaimana di 7.000, apakah dia bakal misalnya sideways di 7.000 nggak lama terus naik ke atas ya bisa ya kan, kali kalau Trump dapat hidayah menghentikan perang terus kita selamat, Mei tidak di MSCI-nya nggak ngambek gitu ya, mungkin begini gitu ya. Tapi ya sampai ada kejelasan situasi, ya kita tidak tahu gitu ya. Semua serba ini lagi menunggu nih bagaimana arah angin gitu ya. Biasanya kalau lagi menunggu, kalau kamu berlayar gimana? Pasang jangkar gitu ya. Pasang jangkarnya itu adalah dengan eh, awasi semua porto yang ada. Kalau ke atas di atas, habis gitu jangan masuk lagi. Udah kita nunggu nunggu ISG-nya membaik gitu ya. Karena sangat susah melawan IISG. Ini sekarang kita lagi berusaha nyari peluang di yang sektornya bagus kan, bukan nggak super bagus, rada lumayan. Itu sektor energi sama sektor basic material karena kedukung suasana perang sekarang ini gitu ya. Kalau apa itu masih gagal juga gitu ya, IISG-nya nggak kuat gitu. Ya sudah, berarti kita wait and see saja. Santai-santai aja. MBMA, MEDC, BSML. Kakku kan BSML-nya udah direkomend di channel biru ya. Aku juga masih pegang ini BSML. Ya. Belinya di 320 aku. 322 ya. Stop loss-nya di 280 aku nyatinya. Udah masih ngarepnya sih naik. Moga-moga aja anti badai si BSML ini ya. MEDC aku juga punya. Ini pokoknya aku udah milih sisa-sisa yang terbaik di market sekarang ini nih. Ya kalau ini masih gagal berarti emang apa belum ada waktu untuk beli gitu ya. Kita harus mundur gitu. Ini MEDC kalau mau masuk sekarang boleh tuh. Aku sih lebih mahal masuk ke 1725. Ya sekarang di 1700. Supportnya MEDC itu 1600. Itu kuat. Ini kuat all time high. Oke, jadi ini stop lossnya aku pasang di 1.500. Jadi kalau kena ke 1.500 berarti memang kita harus lepas. Gitu, dia emang lagi jelek banget sih MEDC-nya. Berarti memang suasananya tidak mendukung. Gitu ya, kemarin breakout-nya jadi fake breakout gitu ya. Itu harus harus dieksekusi dengan baik. MBMA juga begitu. Jadi MBMA kemarin kan ala-ala di sini breakout 800, tapi kayaknya nggak kuat kan turun lagi.
Nah, sekarang ada di sini. Menurutku ini belum menarik karena kita kalau bikin eh, jadi kemarin waktu di sini karena sudah 3 hari bertahan, aku pikir kuat kan. Akan sempat bikin aku planning MBMA baru kan, belinya di sini, stop lossnya di bawah sini nih. Aku kasih di sini 750-an ya. Karena udah aku patokannya kalau 800-nya ini kuat pasti nahan gitu ya. Tapi ternyata kena kan jebret. Nah, itu berarti tidak kuat. Nah, cenderungnya berarti dia fake breakout. Nih, kita tunggu aja bagaimana kayaknya sih dia nggak kuat nih ya. Karena ini siapa si 800-nya ini seriusan ya dari 2023 nih. Dia udah kuat gitu. Jadi sekarang merah begini, ya kita lihat saja pertarungannya bagaimana, jangan beli. Gitu ya. Kita udah nyoba sekali kemarin cut loss, sudah jangan beli lagi. Biarin aja dia antara dia jatuh atau dia beneran ke atas gitu ya. Tapi kayaknya berat ke atas nih soalnya momentumnya lagi nggak dapet kan, ISG-nya aja lagi kempis-kempis begitu. Kita mau mau apa gasnya dari mana gitu, maksudnya mau break resistance all time high itu harus kuat sekali momentumnya kan. MDKA, ini MDKA juga bye-bye. Nih, MDKA. Untuk kemarin kita nggak ngejar ya. Ini aku ada planning nih MDKA nih. Ya, sebenarnya. eh belinya di 3.300, sekarang di 3.100. Kalau mau beli sekarang boleh. Stop lossnya ada di 2950 dengan resiko ya. Dengan resiko yang lebih kecil. Nah, ini si MA60-nya itu di sekarang jadi MA60 bulanan sama MA60 harian ini sama nih sekarang ada di 3.000. Jadi kalau jebol di bawah 3.000 ini serius nih gitu ya. MDKI ini kan masuk ke apa ke basic material temennya Atam, Archie gitu ya. Jadi aku sih berharap dia kuat. Jadi mungkin nanti mondar-mandir di sini kali gitu ya. Antam sama Archie kan sementara begitu. Gitu ya. Kita lihat saja nanti gitu ya. Eh MDKN ini terakhir, pokoknya udah aku bilang sektor-sektor ini terakhir, sektor basic material sama energi ini. Terakhir kita nyoba masuk market. Kalau nanti masih mess up lagi, banyak yang cut loss lagi, berarti memang belum ada suasana yang bagus buat masuk gitu ya. Bayangkan saking sepinya pertanyaannya habis, guys. Crap. Crap apa nih, crap? Perusahaannya Mr. Crab jangan-jangan. Toba, Kak. Aduh, Toba tuh sudah bye-bye itu Toba. Ya, ini support ini. Crab nih 240 itu support ya, 200. Oh enggak, 200 ke bawah, 250, 240 ini support. Kayaknya sih jebol, Kak. Nggak worth it masuk saham lagi kayak begini, masuknya Crab, Kak. Nggak worth it lah, udah ya. Udah gitu ini sering banting-banting nih, lihat weeknya panjang-panjang begitu, udahlah. Jangan di jangan diturutin ya. Yang kayak begini-begini nggak worth it, Kak ya. Kita kelas energi, apa energi aja cut loss. Kayak energi kan maksudnya rame kan, daripada Crab kan lebih rame energi gitu ya. Jadi lagi kayak begini nih lagi nggak bagus suasananya. Nih, Inco ini apa sama. Jadi dia ada resisten kuat di 7.500 gitu kan. Nah, ini sudah kena kemarin. Terus ternyata tidak kuat toh koreksi ke bawah. Menurutku ini dia bakal lanjut koreksi. Ya, nggak banyak yang bisa dilakukan untuk info ini. Sudah tinggal info ini sebenarnya sayang ya waktu naik eh, terlalu cepat naiknya nggak dapat entry point gitu. Tahu-tahu udah di resisten atas, ya udah deh. Bye, terus dia turun lagi. Ya, saya sama sekali nggak dapet cuan ini kenaikan info kemarin nyebelin dah. Ya, jadi apa harus diikhlaskan si info ini. Toba, apa kabar Toba? Toba, lihat Toba nih. Aduh, udah di bawah MA60 harian. Biasanya ini jauhi Kak ya, udah tinggal ngedropnya doang kayak begini. Harus di harus dijauhin. Bareng ini kan masuk gorengan bareng kayak PPRO, Dewi, Dewa, apa Dewa, eh barengan yang itulah ya Inet segala macem. Toba nih termasuk udah jauhin. Wifi juga sama nih. Udah di bawah MA60 bulanan nih kayak begini mingguan udah
Ya, sudah bye-bye ya. Bull, nah ini perlu dibahas nih. Bull tolong, ayo ayo. Yang punya bull cut loss ya, yang punya bull cut loss. Ini emergency, no debat ya. Karena bull ini kalau closing di bawah 370 itu berarti melemah ya. Ini bakal menyelam, tolong cut loss. Udah dibilang waktu mau masuk bull itu high risk ya. Apa harus berani cut loss gitu. Ya, jadi ini aku bukan nakut-nakutin nih, berdasarkan data gitu ya nih di sini. Waktu nyenggol 370 ini dia menyelam gitu kan. Ini kejadian tahun 2021. Nah, sekarang kemarin itu kan break 3 bulan. Jadi aku pikir wah cukup cukup serius nih kayaknya 3 bulan gitu ya. Tapi ternyata lekepek juga gitu ya. Apa closing lagi di bawah 370 sekarang ini. Saya takutnya kejadian kayak ini dulu, di bawah menyelam. Karena kalau menyelam bisa 2-3 tahun gitu ya menyelam. Kalau ke 100 gimana? Ya, jadi mending udah di cut loss aja. Di cut loss terus kita move on ke yang lain. Ya, jadi bull ini memang kalau lagi naik naik jos 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 nanti habis gitu tahu-tahu swing jatuh gitu. Jadi apa harus hati-hati. APLN bull ini nggak pakai permisi kalau jatuh ya. Jadi nggak boleh ragu-ragu kalau beli saham kayak bull begini. MDC tadi udah, AADI. AADI, breakout guys. Oke, sektor apa sih ini AADI? Eh, energi, coal, batu bara. Hmm, thermal coal ya. Holding metallurgical. Oke, oke. Ya, aku mau lihat apa sih ini. Ini ketelatan masuknya kalau mau 11 10.100 kalau mau ya. Aku takut kan mau ngejar di sini lagi kayak begini bursanya. Harusnya masuk kemarin ya, kita nggak lihat. Udah keburu lemes duluan. Ade ini masukin catatan aja deh buat dilihat-lihat sesekali. Nunggu momen aja, kali dia memang bagus nanti ya. Kalau enggak ya udah. Ade ini menarik Kak, tapi untuk dilihat nanti ke depannya aja ya. Kalau masuk sekarang menurutku terlalu high risk. Bursanya lagi kayak gini aku ragu-ragu. Oke. Tapi ini apa cukup menarik di tengah kekacauan ini cukup menarik daripada Adaro ya. Ini eh lebih lebih agresif sih ya baru-baru ini baru breakout. Kita lihat nanti pokoknya si AAD ini kita lihat nanti. APLN. APLN ini bullish. Kayaknya lagi sideways. Nih. Sedang berusaha uptrend sih ya walaupun secara keseluruhan masih downtrend begini ya. Ini ngeri-ngeri sedap sih APLN ini. Kalau mau masuknya di sini Kak, masuk ke di 120 di sini ya APLN. 125, 120 gitu. Kalau masuk di 150 menurutku ketinggian. Aku pribadi cenderung takut sama APLN ini karena secara sektor belum bagus. Ya, sektornya tuh properti kan belum bagus. APLN ini cuma size-nya kecil, jadi kadang dia sering anomali gitu. Pokoknya kalau mau masuk 120 deh Kak, ya di daerah-daerah sini. Nggak masuk ya udahlah gitu ya. Jadi rada-rada sekarang nih rada-rada udah jual mahal lebih jual mahal lagi si APLN ini. Hmm, apalagi energi udah Kak, energi kita cut loss ya. Udah direkomend di channel biru yang belum ikut sok di layar tuh teman-teman ada channel biru kalau aku ngasih rekomend ada yang bagus di situ. Terus aku share portfolio yang buat publik juga di situ. Ya. Energi tadi aku cut loss. Saya patah hati cut loss energi.
BRMS, Isat. Ya, apa kabar nih? Lama nggak lihat Isat. Isat. Isat nih udah dicantumin belum kalau stop loss ya? Isat stop loss. Isat. Kok nggak ada? Oh, ya mungkin tidak dicantumkan. Nggak menarik kak Isat. Menurutku cenderung turun. Ya ini udah apa? Di resisten. Terus apa di bawah MA 60. Aduh udahlah sakit kepala lah Isat. BRMS. Ini juga menunggu nasib sih kak BRMS. Ini kan temennya Bumi dan Dewa gitu ya. Apa tuh nunggu MA 60-nya itu gimana? Aku sih nggak berani beli ya. Udah pasukan gorengan-gorengan gini nih males lah masuk. Si BRMS ini rada-rada apa nyos gitu. Kayaknya mending wait and see dulu lah market lagi kayak begini. Males ya. Indi. Hmm. Wih, Indi lumayan nih. Bulanannya gimana? Oh, oke. Indi hati-hati 4.400-nya ya, itu kuat. Menurutku sudah terlalu dekat puncak Kak Indi ini, ya. Karena ini all time high bukan? Ntar, aku pengen lihat ini all time high bukan? Tuh, udah kecil banget nih ya, sampai 2010. Ini memang all time high, guys, ya. Jadi ini hati-hati sama 4.400-nya Indi. Kita dulu, ini penting nih, harus dicatat 4.400. Ini resistant all time high. Resistant all time high ya, kegedean bisa. Nah, kira-kira begini. Nah, ini sekarang harganya udah deket banget nih, ya sama resistennya tuh. Jadi nggak menarik, ya. Kalau kita nggak ngeliat apa, karena kita harus TP sebelum resisten ini, gitu ya. Nah, itu kalau nggak ngelihat kita nggak narik ngecek tadi posisi di bulanan, kelihatannya kayak bagus kan nih. Kayaknya bisa beli di sini nih, ini nih gitu ya, stop loss di sini, TP di sini gitu ya. Tapi kalau saya biasanya udah nyundul-nyundul resisten gini nih males Kak, udah deket-deket gitu males. Karena pada prinsipnya resisten itu kan area ya, sebenarnya kayak 3.600 nih udah ya, udah aura-aura jualnya udah kuat gitu ya. Kalau kita baru masuk di situ ya, Bu temen kalau IISG-nya lagi bagus, tapi dengan keadaan IISG kayak gini sih saya takut. Oke. ISG makin merosot gini, Bu. Iya, menuju 7.000 ya. Artinya apa, Kak? Cepet nanyain apa artinya apa? Inet. Inet nih juga lagi butut juga. Gak ada yang bagus. Saham bisa gak ada yang bagus semua. Ya, lemes semua nih. Ini udah di bawah MA 60 gini udah jauhin si Inet ya. Harum, nih kemarin saya TP Harum di bulan lalu. Apa kabar dia? Oh, kayaknya Harum ada plan baru kah aku Harum? Harum TP-in TP kesenggol. Belum belum ini lagi ya. Aku udah apa? Aku mau ngomong apa sih? Oh ya, Harum nih sideway ya. Sideway ini sekarang ada di support sih. Kalau mau memanfaatkan, tapi saya tidak yakin. Ini kira-kira begini.
Nih, kalau mau memanfaatkan sideway-nya Harum ya. Beli di sini 995, nanti TP-nya di 1200-an. Di sini. Tapi aku pribadi males ya. Seperti biasa kalau saham lagi sideway begini aku lebih milih jauhin. Gitu. Kalau udah mulai apa downtrendnya lama kayak begini gitu ya, ISG lagi yang turun gitu kan. Itu udah biasanya susah nyari saham yang bagus. Hmm, mm, mm, mm. BBYB tadi udah, ya kan? Jelek. Nih, sideway. Sideway turun di bawah MA60. Ya, apalagi Bang. Aduh, Bang kayak begini. Lagi nguap tambah. Aduh, udah jauhin pahit-pahit sih Bang ini ya. Udah, ntar OTW 50 gimana? Udah, jauhin Bang. Nggak boleh beli Bang, ya. Kak user bla 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 tuh nggak boleh beli Bang. Dah, apalagi nih? ADMR, Kak Erik. Kok nggak ada yang ngasih aku mawar sih? Kasih mawar dong. Ya, kayak ini. Kayak yang penyanyi gitu minta dikasih mawar. Aduh. Bagi, hai, Fas, makasih mawarnya. Ya. Eh, ini jadi kita bahas ADMR ya. ADMR ini masih ada plannya teman-teman di channel biru. Kakak Suku mau Kak Erik. Ya, kalau mau beli boleh, masih ada plannya ya. Stop lossnya di 1675 ada di channel biru itu. Mawarnya. Mawarnya. Planningnya, ya planningnya, oke. Ya, cuma ya itu harus user makasih bunganya harus diperhatikan bahwa ISG-nya lagi jelek, jadi masuk dengan penuh kesadaran gitu ya bahwa ibaratnya kita berlayar di lautnya itu di tengah badai gitu ya, jadi harus siap mental. Oke. Apalagi nih? MBDC tadi udah, Kak Wiwin, Harum udah, Elsa teh. Kak Lukas, Elsa nih, aduh, belum ada entry point ya. Nih, udah mana merahnya begitu, males banget dah. Ini jadi 650 nih, ini apa penentuan teman-teman si Elsa ini. Apakah dia bisa bertahan di situ atau enggak? Gitu ya. Kalau misalnya dia ada candle hijau di sini ya dipertimbangkan karena balik lagi ISG-nya lagi kayak gini ya. Jadi aku tidak terlalu bersemangat dengan ide beli saham. Ini pokoknya aku udah bilang kan ini batch terakhir aku masuk market nih. Gitu. Isinya basic material sama energi. Gitu kan? Sama beberapa sama mati badai kayak BSML, WIM dan segala macam. Itu nanti kalau planningnya gagal semua, misalnya stop loss semua, aku nggak masuk market dulu, nunggu keadaan membaik. Oke. Apalagi nih? N triple S tadi udah kan? Kak Erik ADMR udah, Adro ini lagi di MA60. Nih, bulanan ya di sini. Kalau aku sih nunggu Kak, wait and see. Kalau dia misalnya bisa bertahan, beneran bisa breakout 2500 bertahan di situ itu bagus. Ya bisa kita pikirkan. Selama belum ya kita wait and see karena MA60 bulanan ini kuat. Ya jadi kita mau lihat dulu, sulit mengasumsikan dia bakal breakout soalnya ISG-nya lagi kayak begini. Ya. MTK jelek Kak, bedu MTK. Kan udah dibahas kemarin. Kayaknya ini termasuk banyak yang nanyain si MTK ini ya. Jadi MTK ini uh, dulu kan ditahan MA60-nya nih di sini ya. Di area 1200. Oke, menurutku dia ternyata dia cenderung turun kan. Nggak kuat nembus MA60. Seperti aku bilang tadi MA60-nya itu kuat. Makanya kayak Adaro dia di MA60, kita tungguin dulu dia mau ngapain gitu ya. Karena MA60 itu kuat. Ya, kalau di bulanan berarti MA60 bulanan itu adalah harga rata-rata dalam 5 tahun. Gitu. Jadi nggak macem-macem. 60 kan 12 bulan kan 5 tahun gitu ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Nah, ini sekarang MTK cenderung turun. Menurutku akan terus turun sampai menuju mungkin 500 gitu. Jadi kita wait and see aja untuk MTK ini sama sekali tidak menarik, tidak ada tanda-tanda yang menarik. BMRI ini ya,
lagi sideway Kak ya. Kalau mau beli sideway-nya itu range 4.500 sampai 5.000. Ya, kalau mau beli dekat 4.400. Kalau yang mau beli banking, misalnya iseng mau beli banking, mending nih BRI nih. Lagi di support beneran tuh 3.500. Ya, itu jauh lebih menarik walaupun aku tidak menganjurkan beli. Ya, masa nggak bikin plan secara resmi di channel biru gitu ya, karena lagi males. ISG-nya lagi kayak gini, kita wait and see aja. Ya, Tins. Tins nih. Oke. Bulanannya gimana sih, Tins? Oh, Tins. Lagi ngeri-ngeri sedep ini, Tins. Wait and see aja lah, Kak. Lagi di MA 20 dia ya. Ini kali mau ada candle hijau gitu ya di sini. Tins tuh apa sih sektornya? Tins sektor apa? Oh, basic material ya, timah. Oke, oke. Aduh, dewa lupakan dewa. Ya Allah, ya Allah, ya. Itu apa? Yellow, yellow lupakan yellow. Gorengan, gorengan, minggir-minggir gorengan. Ya, lupakan gorengan, lupakan. Nih, Tins nih, ya begitu. Belum ada aku lagi ISG kayak ISG lagi kayak gini tuh males Kak beli ya, kecuali bagus sekali. Itu aja deg-degan. Ya kayak WIM itu kan bagus tuh. Itu aja ya masih merah kan sekarang, kalau ISG lagi kayak begini nih susah. Archie, udah ada planningnya Archie di channel biru. Ya, nih. Oke. Kayaknya dia cenderung sideways sih Kak si Archie ini. Nih, begini. Ya, kita lihat apakah 1.600-nya nih kuat. Kalau enggak ya sudah. Kita wait and see. Sebenarnya ini udah kayak kayak pertahanan terakhirnya ISG sih menurut saya ya. Kalau basic material sama energi ini jebol juga, misalnya downtrend, ya berarti kita memang harus minggir dulu dari market gitu ya. Apa yang mau dibeli juga gitu ya, lagi pada begitu sahamnya. Trio Kwek Kwek apa kabar? Saya sudah putus sama Trio Kwek Kwek, Kak. Ya, udah dibersih-bersih dari portofolio, udah dihusah-husah. Nih, si Bumi ini ya, dia pertahanan terakhir di 200. Kalau jebol 200 sudahlah. Ya, Dewa. Dewa juga tuh 400. Ini pertahanan terakhir menurut saya sih jebol ya. Makanya saya bersih-bersih dari minggu lalu, dibelain bersih-bersih. Karena menurutku ternyata aku kan ngarepnya dia mantul nih waktu candle hijau di sini dia mantul. Tapi ISG-nya tidak bersahabat gitu ya. Aku udah berusaha karena mantul, pantulannya gede, aku tidak terlalu percaya, aku mau 50% belinya di triple 5 gitu ya. Stop loss di sini udah aku berusaha sekonservatif mungkin gitu, ternyata memang jebol. Gitu ya. Memang nggak kuat apa marketnya. Jadi ya sudah. Begitu. Bell. Bel ini aduh lah lagi kayak begini belinya Bel. Ya. Ini sebenarnya Kak, Bel ini sebenarnya lagi di support. Sebenarnya ya. Ini aku narik dari mana sih support garis biru ini, bentar. Penasaran. Oh, MA berapa ini? MA 60 bulanan, tulisin. MA 60 M. Oh, jangan gini aja. Terus ini diganti. Nih ya, ini sebenarnya ada di harga sekarang ada di MA 60 bulanan. Itu harusnya cukup kuat. Gitu ya. Bisa misalnya nunggu candle hijau di sini gitu, terus beli bell bisa. Tapi nunggu ada candle hijau. Tapi saya pribadi nggak mau beli lagi kayak begini. Aduh, belinya bell. Ya, eh, aku sih lebih menyarankan teman-teman sekarang untuk stay di saham-saham yang eh, ada di indeks gitu. Jadi maksudnya ada di indeks LQ45, Kompas 100 itu lebih aman gitu ya. Walaupun tidak menjamin cuan, tapi paling nggak misalnya likuiditas selalu stabil gitu ya. Kalau toh nyangkut tidak takut nggak bisa transaksi ya kayak gitu-gitu. Ya, jauh lebih kalau udah belajar dari Kak Anggi 3 bulan, nanti ada disarankan daftar sekuritas Kak Anggi kah? Enggak, sekuritasnya apa bebas Kak.
ya. Sekuritasnya bebas, yang ikut ini kelas aku ini pada macam-macam sekuritasnya. Nih yang ikut ini ada yang Stockbit, ada yang macam-macam lah pokoknya. Semuanya ada kayaknya, Mansek, Ajaib, terus apalagi RHB, Mirai, pokoknya banyak lah, semuanya bebas. Bebas kok sekuritasnya dia di sini. Oke. Kalau yang mau belajar boleh 3 bulan ya. Kelasnya pakai video, modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Kebanyakan yang udah balik modal kemarin sih modalnya 50 juta ke atas ya. Jadi apa, bisa DM aku tuh di TikTok. Yang ikut dikit, jadi aku jarang iklan dari tadi. Abis orangnya dikit, kita ngobrol aja lah ya. Males promosi aku ya, lemes juga gitu ya. Ini intinya buat belajar bikin plan sih gitu ya. Aku pengen bikin plan dan money management gitu. Jadi udah nggak cuma belajar misal, oh moving average begini, trend begini, nggak cuma begitu doang. Tapi bagaimana menggunakan eh, apa kayak moving average, trend sama support and resistance buat bikin plan gitu ya. Jadi itu penting sih gitu ya. Jadi intinya technical analysis tuh itu. Jadi ya ini dipelajarin di sini. Bisa DM aku kalau yang tertarik mau belajar. Ya lagi kayak begini nggak bisa transaksi juga kan gitu. Jadi mending buat belajar nanti kalau market sudah bagus kita bisa melihat market dengan kacamata yang lebih baru gitu ya, karena sudah ada apa view baru gitu. Nanti Lebaran juga kayaknya kan aku nggak mudik tuh, tadi udah ceritakan aku nggak mudik gitu, kayaknya mau update-update materi untuk ini karena ini bisa ngasih materi tentang apa kalau lagi downtrend gimana gitu kan, biar lebih lengkap aja gitu maksudnya perspektif yang ada di market. Karena ini materinya waktu itu dibikin kan Desember, marketnya lagi enak gitu ya, jadi mau aku tambahin beberapa hal yang ya dari banyak feedback yang udah ikut segala macam, aku lihat jawaban teman-teman yang udah ikut gitu ya, maksudnya oh berarti udah yang sering nggak ngerti di sini bla bla, nanti akan ku tambahin materinya di sini. So yang tertarik bisa DM, oke? Terus apa, nanti kan aku bilang tadi bikin plan ya, plannya tuh contohnya ada di channel biru itu biasanya. Kalau lagi bikin plan, tapi aku biasanya lagi nggak bikin plan ya sekarang-sekarang ini karena menunggu tuh salah satu kebijakan investasi gitu ya. Jangan memaksakan kalau marketnya lagi nggak bagus. Seperti yang aku bilang tadi, ini masuk sekarang, aku tuh di basic material sama energi gitu ya. Ini percobaan terakhir, batch terakhir. Mau lihat gitu ya, apakah karena ceritanya kita berusaha memanfaatkan momentum perang ini untuk cus gitu ya supaya hopefully portofolio kita bisa ikutan gitu ya, ikutan naik di bawah suasana perang. Tapi ya lihat nanti gitu ya bagaimana hasilnya. Kalau misalnya masih banyak yang cut loss, ternyata perang kemana, fortonya kemana gitu ya, saham-saham yang oils dan segala macam itu, batu bara bla bla, kalau memang tidak lain ya kita jangan memaksakan gitu ya, nanti kita berarti lebih banyak wait and see. Begitu. eh Goto. Goto. Goto nggak ada yang cakep. Mana ini? Nih, Goto kayak begini, apa yang mau diharapin? Udah, aku udah bilang kan dari Goto di 70, nggak bagus, jangan beli. Nah, sekarang ke 55. Paling bentar lagi 50, udah lah, nggak usah dibeli, mau ngapain sama di Goto ini? Ya, tidak menarik lah si Goto ini. Nggak ada yang bisa diharapkan. N triple S tadi udah, ya. Ini sama, gorengan juga, udah lupakan lah. Ini kan grafiknya mirip-mirip tuh sama Inet, sama PTRO. Udah ya, si N triple S ini tinggal nunggu jebolnya doang nih, MA20-nya. Menurut saya sih jebol dengan kondisi market yang kayak sekarang gitu ya. Lebih cenderung jebol menurutku daripada apa bertahan. Begitu. Cut berapa juta sebulan, Kak? Aku bulan ini kayaknya sejutaan deh. Kemarin tuh 600.000, minggu lalu mungkin ditambah dikit-dikit 800 ribuan lah mungkin. Nikel masih bagus nggak, Kak? Apa sahamnya nikel? Kak, bagi duit, aduh lah bagi duit. Emang aku makmu. Ada aja deh, ya. Tuh lihat, hebat kan? Saking sepinya live kita, guys. Komennya sampai habis. Tepuk tangan. Biasanya, biasanya tuh yang ada planning apa tidak kebaca ya. Maksudnya saking banyaknya, banyak yang nggak kebaca gitu ya. NCKL apa ini kan jelek kemarin, NCKL kan ada planning stop loss bukan kita. Mau cut sedih banget Kak, gimana ya? Apa harus ngelihat ininya Kak, foto jangka panjangnya gitu ya.
Aku juga sedih. Aku udah ada apa kumpulan Maret ini modal tuh drawdown 10 juta. Apa 10 juta? Bukan, 10% ya dari 10 juta itu gitu. Jadi udah tinggal 9 juta sekian. Gitu ya. Ini kayaknya mungkin kalau batch ini yang basic material sama energi gagal lagi mungkin turun lagi 10% gitu kan. Jadi kayak 8 juta gitu. Makanya aku mau stop dulu. Berarti udah drawdown 20%. Itu harus apa recover dulu gitu ya. Jangan maksain gitu. Yang harus dilihat tuh adalah apa yang terjadi kalau tidak cut loss gitu. Kalau harganya makin buruk gimana? Kalau nanti pada saat Kak bahas bank-bank yang kena regulasi naik kelas buku kemarin. Emang apa pada kena regulasi kenapa? Perasaan aku nggak denger apa-apa deh. Aku kan sering telat kalau kalau berita, nggak pernah baca berita. Ya, jadi NCKL begini nih, tar bahas NCKL dulu. Sambil diceritain itu Kak, banknya kenapa emang? NCKL 1400-nya ini kuat ya. Dia udah nyenggol 3 kali. Terus dia sekarang turun, menurutku bakal lanjut turun ya, mungkin ke 800 ke sini. Supportnya di 800 ya. Menurutku nggak menarik NCKL ini, udah cuekin aja. Oke oke. MBMA masih potensi gak Kak? Enggak. Ya, MBMA juga sama. Kemarin tuh 800-nya itu resisten all time high. Nih, ya, resisten all time high. Oke, udah nyenggol 2 kali terus dia cenderung turun. Menurut aku bakal lanjut turun. Jadi tidak menarik MBMA ini. Udah ditonton aja lah. Kemarin kan kita udah berusaha bikin plan kan, waktu di sini nih kalau nggak salah. Nih, aku bikin plan di sini. Ya, stop lossnya di bawah sini gitu kan langsung kena nggak pakai lama jebret. Jadi kayaknya memang momentum breakoutnya kemarin itu lebih cenderung fake breakout gitu ya, breakout palsu. Nah, ini sekarang udahlah, ISG-nya kayak gini lagi sekarang gitu ya. Walaupun ini ada di MA20 sih. Ya, MA60 teorinya kan bagus buat beli, tapi karena ini 800-nya kuat, kita cenderung harus TP sebelum 800 gitu ya. Nah, itu kalau posisinya sekarang udah di 705, menurutku tidak menarik buat dibeli. Apalagi. Adi tadi udah, ya. Adi nih, jadi kan mantul nih di MA5, ya. ISG-nya lagi kayak begini, aku sih nggak berani beli, Kak. Ya. Jadi ya kita wait and see dulu lah, santai lagi kayak begini mau lebaran juga. Kalau dia beneran bagus nggak bakal kemana juga ya. Secara setup sih AD ini bagus juga, bulanannya bagus, eh mingguannya bagus. Bulanannya tuh baru breakout resisten berapa ini 8.500. Begitu. Nih ya, breakout ini 8.500. Jadi ya kita lihat saja nanti apa pengennya tuh setupnya harus satu kemarin ya beli ini bagus ADI mantul di MA20 di sini ya. Cuma kadang Kak kalau beli ISG-nya lagi kayak gini itu ke bawah apa ya, ke bawah psikologis gitu loh. Karena kan marketnya lagi nggak enak gitu ya. Jadi serba salah. Udah wait and see aja untuk AD, tapi ini aku catat karena susah sekali mencari saham yang setupnya bagus sekarang ini gitu ya. Jadi kalau ada yang bagus tuh aku catetin dia nanti kali ditengok-tengok gitu kan kali ada kesempatan buat beli. Begitu. Kalau lagi bagus ya ISG kan cuma sekedar sekelebatan aja lihat pasti ada yang oh ini bagus bisa beli, oh ini bagus bisa beli gitu kan. Kayak waktu Desember Januari itu kita bisa sehari arah 3 gitu kan. Itu karena marketnya lagi bagus gitu. Kalau lagi sekarang ya bulukan kayak begini. Kak mau nanya pilih satu saham untuk seumur hidup dan nggak boleh dijual, kakak pilih saham apa? BCA. Cepet banget jawabnya, gak pakai mikir ya. Apa kalau buat di ini kan di apa bisa diwariskan saya gitu terus apa diwarisin ke anak gitu ya. Ngayalnya kayak begitu BCA, tapi harus tambah kalau minus gitu ya. Apa kalau cuma setahun nggak TP terus mewek mah berat gitu. Tapi secara pribadi sih ya, aku tidak menyarankan belinya apa cuma satu all in gitu. Jangan jangan begitulah gitu ya. Karena eh, intinya gini loh, ini kan high risk gitu ya si saham ini. Jadi harus teman-teman berikanlah analisa terbaik yang teman-teman bisa berikan gitu ya. Jangan jangan kayak cup 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 kayak begitu tuh attitude begitu tuh susah gitu ya. Apa biasanya banyakan stresnya. Ya, intinya harus belajar analisa lah, nggak bisa kayak berandai-andai begitu. Kalau apa mau serius di market, oke?
Telkom. Kak tadi nggak sempet cut loss energen, ya udah berarti nanti buka ya cut loss. Aku juga tadi cut loss-nya sebenarnya rada nggak terima juga, harusnya kan di 14.40 kan. Terus aku 14.40 nggak terima gitu yang masih gitu. Terus akhirnya dia ke bawah 1.400, 13.75 gitu. Akhirnya ya udah aku cut loss di berapa nggak tahu tadi. 13.90 apa berapa. Pokoknya dekat-dekat 1.400 gitu. Ya udahlah ya, mangkel. Kesal, sayanya kesal. Telkom, Telkom ini juga tidak menarik ya. Nih, Telkom ini juga di apa? Di dipegang MA 60 bulanan ya. Eh kalau dia supportnya 2750 Kak kalau mau beli Telkom nih. Ya. Nih, 2700 lah. 2600 sekitar itu ya. Kalau mau beli. Menurutku dia bakal cenderung turun ke sini. Ke 2600-nya ini. Ya. Oke, oke. BBCA. BBCA nih sayangnya Kak belum ada kabar baik. Dia masih cenderung downtrend dan kayak nggak tahu nih, kayak baru mulai jebol gitu, belum tahu mau kemana. Jadi ya berbahaya. Kalau aku sih tidak berminat untuk beli ya gitu ya, karena aku pengennya beli saham yang eh, dalam jangka menengah bisa TP. Ini kayaknya setahun TP aja udah bagus BBCA nih, berat ini. Punya di 9.800 TP atau hold KAADI. ADI 9.800. Wow, bagus. Ya, lumayan sih ya. Nggak, ya, oke, oke. Bagus. Sudah 9.800. Ah, ini Kak, hold. TP-nya berapa tadi? 9.800. Ini stop loss-nya di berapa? Katakanlah 9.400, 400, 800, 10.000. 10.600 Kak, TP-nya. Biar dua kali resiko ya. Stop loss-nya di 9.400 stop loss-nya. Kak, itu tadi Kak Aziz. Ya. Daftar bank KBMI 1 yang masuk konsolidasi OJK aku nggak ngikutin Kak. Ya, cari aja di di GPT kali gitu, ada kali kan. Wow, mana tadi? Hilang. Oh, ini ada lagi. ah, ininya apa? Oh, udah jam 6 guys. Ini terakhir ya. Udah jam 6. Bris. Bris juga sama, jelek. Finance belum ada yang bagus, Kak. Nih. Ya, Bris ini lagi sideways sebenarnya. Sekarang ini lagi di area-area support lah kalau mau beli. Ya, tapi kalau jebol ya sudah jangan menangis ya. Mungkin beli di 2000 bagus lah kita pelit sedikit gitu ya. Nanti TP-nya di 2800-an. Tapi aku pribadi ya balik lagi belum tertarik untuk beli finance ini. Apa IISG-nya lagi lemas ya teman-teman. Selamat menikmati weekend. Jangan lupa siap-siap mau lebaran. Masih lama guys lebaran ya. Ya, terima kasih udah datang di liveku yang sepi ini. Hari ini kita private gitu ya. Jangan lupa yang mau belajar mungkin gitu ya bisa ke sini kelasnya 3 bulan technical analysis, nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin beli pagi jual sore gitu ya. Jadi hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan, oke? Jadi ini lebih pendekatannya kayak kita jadi nggak jadi super trader gitu ya, tapi jadi lebih kayak manajer investasi untuk teman-teman, untuk diri kalian sendiri gitu ya. Jadi ini sok kalau yang mau belajar bisa DM aku di TikTok, oke? Nanti biar bisa belajar bikin plannya kalau contoh-contoh plan dan saham yang aku pilih di sana tuh ya. Aku taruh di channel biru yang belum ikut, sok ikut ya. Linknya ada di profil aku, dibaca itu tulisannya di atas ya. Thank you semuanya. Bye. Makasih sudah datang.